Kebudayaan tercipta bukan dalam sekali waktu. Perjalanan panjang peradaban luhur nenek moyang yang hingga kini masih bisa kita saksikan bersama adalah warisan mahakarya yang tak ternilai harganya. Satu dari banyaknya mahakarya itu ada di desa kami, terjalin dalam susunan benang-benang kejayaan masa lalu, tertoreh corak lurik nan rapat menyimbolkan tekad kami yang teguh dalam menjaga tradisi. Inilah cerita desaku, terpintal cantik dalam satu gulungan kisah perjalanan para leluhur, terkenang abadi dalam corak dan motif agung nan penuh makna. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang masih memproduksi tenun tradisional adalah Kabupaten Klaten. Dikenal dengan nama lurik pedan, lokasi pembuatannya berada di Dusun Jalinan, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan. Lokasi Kecamatan Pedan ini tidak jauh dari pusat Kabupaten Klaten, tepatnya sekitar 10 km arah tenggara pusat kotanya. Tenun lurik pedan merupakan salah satu budaya atau kearifan lokal yang dibanggakan di wilayah Klaten. Dusun Jalinan hingga kini masih memproduksi tenun lurik, khususnya dengan alat tenun tradisional atau alat tenun bukan mesin. Berbicara mengenai perkembangan industri kerajinan tenun lurik di Kabupaten Klaten, tentu tidak dapat dilepaskan dari sosok Soehardi Hadi Sumarto. Beliaulah merupakan orang yang mengenalkan lurik kepada masyarakat di wilayah Pedan dari hasil belajarnya di Tekstil Inrichting Bandung atau Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Pedan sendiri itu dulu pada kurang lebih tahun 1938 itu seorang pengusaha pedan yang bernama Bapak Soehardi Hadi Sumarto. Dia kursus ke Bandung. Ditulis di sini dulu itu TIB, Teknik Inrichting Bandung, soal tenun, menenun. Akhirnya beliau ini pintar, dia akhirnya pulang dipraktekkan bersama saudara-saudaranya. Pada tahun 1948 terjadi peristiwa agresi militer Belanda hingga berdampak meluas sampai ke wilayah Pedan. Akibatnya, semua warga Pedan mengungsi. Selama dalam pengungsian tersebut, karyawan Soehardi Hadi Sumarto memberikan ilmu menenun kepada sesama pengungsi lainnya, termasuk ayah dari Raden Rahmat yang di kemudian hari membuka usaha tenun lurik tradisional di Dusun Jalinan. Setelah kondisi berangsur membaik, pada tahun 1950-an masyarakat di pengungsian akhirnya kembali ke Pedan. Mereka mulai membuka usaha tenun dengan bekal keterampilan yang diajarkan oleh Soehardi Hadi Sumarto. Mulai saat itu, Pedan dikenal sebagai pusat pengrajin tenun lurik di Klaten dan mengalami masa kejayaannya di tahun 1960-an, khususnya Dusun Jalinan. Nah itu kan Pedan ini dikuasai Belanda. Akhirnya penduduk Pedan ini mengungsi. Nah, di pengungsian ini tenaga tenun Bapak Hadi Sumarto tadi membeberkan ilmu mas, sama-sama pengungsi kan begitu. Wes apa ilmune gitu kan, senasib kan. Akhirnya pada tahun 1950 pengungsi kembali karena Belanda udah pergi toh mas. Pengungsi ini kembali ke daerah masing-masing. Nah di situ tumbuh pengusaha-pengusaha baru sebagai cendawan di musim hujan. Ini kata Bapak Rahmat. Ramai-ramai mendirikan tenun ATBM. Tenun lurik Pedan tidak dapat dipisahkan dengan kekhasan pembuatannya. Tenun ini masih diproduksi secara tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Ketelitian dan keahlian penenun sangat dibutuhkan dalam pembuatan kain tenun lurik Pedan, khususnya dengan ATBM. ATBM merupakan kelompok tenun tradisional di mana konstruksi alat ini adalah dari kayu dan dikerjakan secara manual. Kemakmuran rakyat mulai merata zaman kejayaan lurik Pedan mas. Kurang lebih ada 500 pengusaha
tenun. Ada kurang lebih 60.000 orang seluruh Kabupaten Klaten berpusat di Pedan. Cikal bakalnya lurik, pemasaran seluruh Indonesia. Sekitar tahun 1973, modal asing mulai datang dan modernisasi mulai berkembang. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan dalam pembuatan kain lurik Pedan. Datangnya mesin-mesin tenun mulai menggeser alat tenun tradisional atau ATBM. Hasil tenun tradisional yang menggunakan ATBM memang lebih halus dan khas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ATBM memang memerlukan waktu produksi yang lama. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang begitu deras tersebut, lurik Pedan pun mengalami modernisasi. Tahun 1982 itu Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Muhammad Ismail, nah itu mendongkrak keterpurukan UKM khususnya lurik ini. PNS harus memakai lurik 1 minggu 2 kali, berarti ada angin segar lagi untuk pengrajin lurik. Dua tahun kemudian pabrik mesin mendominasi bikin lurik juga. Akhirnya kan banyak sekali yang tumbang Mas waktu itu. Usaha melestarikan tenun lurik Pedan juga didukung dengan berbagai langkah pemerintah Kabupaten Klaten. Tenun lurik kembali diangkat pada masa kepemimpinan Bupati Klaten Sunarno S.E.M. Hum. Pemkab Klaten menempuh kebijakan melalui Surat Edaran Bupati Klaten nomor 025/575/08 tanggal 25 Juni 2008 tentang uji coba penggunaan dinas lurik batik khas daerah pada hari Kamis. 2 tahun kemudian, dikeluarkan lagi Surat Edaran Bupati Klaten nomor 065/77/06 tanggal 29 Januari 2010 tentang penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Klaten yang berisikan kebijakan penambahan jadwal pemakaian lurik menjadi hari Rabu dan hari Kamis. Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan surat edaran sebagai landasan pemasyarakatan penggunaan lurik di masa kini. Tentu, sebagai generasi muda, kita bukan hanya berperan untuk mempertahankan eksistensi kain tenun lurik Pedan, akan tetapi di balik itu juga harus dipikirkan cara untuk tetap mempertahankan keaslian ide dari tenun lurik Pedan. Tradisi yang tetap harus lestari adalah penggunaan alat tenun tradisional bukan mesin. Pelestarian tradisi ini penting karena keterampilan menenun merupakan suatu kekayaan atau kearifan lokal daerah Pedan, Klaten. Lurik Pedan juga merupakan hasil karya seni khas dari masyarakat Klaten. Sesuai dengan pernyataan Raden Rahmat, tenun itu sebuah karya seni. Sampai lurik juga sekarang mulai bangkit lagi. Ini kan termasuk beliau, Bapak Rahmat ini, generasi mata rantai yang tidak terputus sampai sekarang. Untuk harapan saya itu tetap melestarikan lurik ini. Bagaimanapun juga lurik ini budayanya orang Klaten, sudah istilahnya local wisdom, kearifan lokal khususnya masyarakat Klaten, khususnya Pedan. Nah, Pedan ini dulu mempunyai kejayaan kain lurik ini. Kita harus mempertahankan sesama pengusaha tenun gitu. Untuk generasi-generasi muda, ayo mari kita belajar lagi untuk mempertahankan lurik ini.